Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik dan semoga kita semua selalu dalam kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti pekan lalu, hari ini kita ada mata pelajaran sirah nih teman-teman. Nah, pekan lalu kan ke awal cerita tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan oleh ikan paus. Nah, maka pekan ini ke awal akan cerita tentang kisahnya Bilal bin Rabah. Oke, kita mulai ceritanya ya. Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang semula dia ini seorang budak. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, orang yang memeluk agama Islam itu dia itu dimusuhi, dia itu akan disiksa, termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak dari tuan atau majikan yang bernama Umayyah. Jadi Bilal bin Rabah ini dia itu budak, majikannya atau tuannya itu namanya Umayyah. Nah, Bilal bin Rabah ini memeluk agama Islam nih teman-teman. Sedangkan tuannya, majikannya ini, si Umayyah ini enggak memeluk agama Islam. Dia masih menyembah berhala. Nah, kemudian pada suatu hari yang terik, yang sangat panas, Bilal ini disiksa oleh tuannya. Dia disiksa di bawah teriknya matahari, tangannya diikat. Kemudian di atas dadanya itu ditaruh batu yang besar, yang cukup besar, sehingga membuat Bilal itu kesulitan bernafas. Udah panas-panas siang-siang, kemudian tangannya diikat yang membuat dia susah bergerak, kemudian dadanya itu ditindih dengan batu besar yang membuat dia kesulitan bernafas. Nah, kemudian pada saat Bilal disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah ini, sahabat Abu Bakar melewati Bilal yang sedang disiksa. Kemudian sahabat Abu Bakar ini menjumpai atau menemui tuannya, menemui Umayyah. Sahabat Abu Bakar bilang kepada Umayyah bahwa sahabat Abu Bakar ini pengen memerdekakan atau menebus Bilal. Nah, Umayyah atau majikan Bilal ini kaget karena kok mau sih si Bilal ditebus gitu kan. Akhirnya si Umayyah ini ngasih harga yang tinggi sama Abu Bakar. Nah, perkiraannya Umayyah ini Abu Bakar gak bakalan mau karena udah dikasih harga tinggi, dia gak bakalan mau nih nebus Bilal. Ternyata sahabat Abu Bakar bukannya nawar atau bukannya nolak harga yang telah diberikan Umayyah, dia malah langsung ngebayar apa yang diminta oleh Umayyah. Kata sahabat Abu Bakar gini, kalaupun kamu ngasih harga saya yang lebih tinggi daripada harga yang telah kamu berikan ke saya pasti bakalan bayar juga. Saya tetap bayar juga si Bilal ini untuk menebus Bilal. Akhirnya si Bilal merdeka tuh, yang tadinya dia jadi budak jadi nggak jadi budak lagi, dia merdeka, orang merdeka. Nah, sejak saat Bilal merdeka, hari-harinya Bilal tuh selalu menemani Rasulullah SAW. Karena Bilal memiliki suara yang merdu dan memiliki suara yang keras, Rasulullah memintanya untuk menjadi muadzin di Madinah. Muadzin itu orang yang azan. Nih, misalkan teman-teman kan kalau misalkan azan asar nih ya, itu kan ada yang azan tuh, Allahu Akbar gitu kan. Nah, itu disebutnya muadzin atau orang yang azan. Nah, akhirnya karena Bilal memiliki suara yang merdu, kemudian dia suaranya kenceng juga, akhirnya Rasulullah memilih dia untuk menjadi muadzin di Madinah. Jadi muadzin pertama di Madinah itu adalah Bilal bin Rabah, karena beliau ini orang yang dipilih Rasulullah untuk azan di Madinah karena memiliki suara yang merdu dan keras. Jadi ketika Bilal azan itu seluruh Madinah itu tahu, kedengeran. Nah, kemudian sampai tiba saatnya Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, Bilal ini nggak sanggup untuk azan di Masjid Nabawi atau di Madinah itu. Si Bilal ini nggak sanggup karena setiap dilafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau yang artinya saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, itu Bilal selalu nangis, selalu air matanya berderai. Dia nggak sanggup mengumandangkan azan di Madinah. Akhirnya Bilal izin ke sahabat Abu Bakar untuk tidak azan lagi di Madinah karena beliau merasa nggak sanggup, karena beliau merasa sedih sekali ketika beliau ini ingat masa-masa ada Rasulullah. Nah,
sahabat Abu Bakar mengizinkan Bilal untuk tidak azan lagi ke Madinah. Kemudian saat itu Bilal pergi ke Syam untuk ikut berperang. Setelah sekian lama bertahun-tahun Bilal bin Rabah berada di Syam, pada suatu malam Bilal bin Rabah bermimpi. Bilal bin Rabah bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah gini dalam mimpinya Bilal, "Wahai Bilal, kenapa engkau sampai seperti ini? Kenapa engkau tidak pernah memandangkan azan lagi di Madinah?" Gitu. Nah, setelah Bilal bermimpi Rasulullah, Bilal langsung bangun dari tidurnya. Pas Bilal bangun dari tidurnya, tanpa berpikir panjang, Bilal langsung pergi ke Madinah. Pas sampai ke Madinah, beliau atau Bilal bin Rabah ini ketemu oleh dua orang cucu Rasulullah yang bernama Hasan dan Husain. Di situ beliau nangis dan di situ Bilal memeluk Hasan dan Husain. Kemudian kata Husain gini kepada Bilal, "Wahai paman, bolehkah aku meminta kau untuk azan kembali di Madinah? Kami rindu masa-masa dengan kakek atau Rasulullah," gitu. Nah, di situ ada sahabat Umar bin Khattab yang menyaksikan pemandangan haru ini, yang menyaksikan Bilal, Hasan dan Husain sedang berpelukan. Itu di situ disaksikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab yang menyaksikan pemandangan tersebut atau Bilal bin Rabah dengan dua cucu Rasulullah, beliau ikut memohon. Umar bin Khattab ikut memohon kepada Bilal. Nah, akhirnya Bilal menyetujui permintaan Umar bin Khattab dan Hasan dan Husain. Akhirnya Bilal bin Rabah saat itu azan di kota Madinah. Itu merupakan azan pertama setelah Bilal dari negara Syam, dari Syam ke Madinah. Nah, ini pas ke Madinah nih dia baru azan pertama kali lagi nih di Madinah. Nah, ketika dilafaz Allahu Akbar, itu seluruh penduduk Madinah sepi, sunyi ketika mendengar suara tersebut karena merasa ini tuh suara yang udah lama nih nggak azan-azan. Nah, kemudian pas dilafaz asyhadu alla ilaha illallah, itu seluruh Madinah berhamburan, seluruh penduduk Madinah berhamburan menuju Masjid Nabawi untuk melihat nih yang azan. Nah, ketika dilafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah itu Bilal nangis lagi. Dia berderai lagi air matanya karena Bilal keinget lagi masa-masa bersama Rasulullah. Dan di situ nggak cuma Bilal aja yang nangis, tapi seluruh penduduk Madinah juga nangis, termasuk Umar bin Khattab juga saat itu yang tangisannya paling kencang. Nah, ketika Bilal nangis, dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan azan. Yang akhirnya Bilal turun tuh dari menara Masjid Nabawi untuk tidak melanjutkan azan. Seperti itu ceritanya. Nah, itu merupakan azan pertama dan terakhir Bilal di Madinah setelah kembalinya ia dari negeri Syam. Itu merupakan azan pertama dan terakhirnya Bilal karena setelah itu beliau wafat pada tahun 20 Hijriah ketika usianya menginjak 60 tahun. Sekian dari ke awal kisah Bilal. Semoga teman-teman semakin semangat lagi untuk mencari tahu kisah-kisah sahabat lainnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.